Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian tausiah qabla iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita. Khususnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Masih banyak nikmat yang lain yang hari-hari, detik demi detik kita rasakan, itu nikmat sehat, nikmat badan normal seperti biasa. Itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang kadang-kadang banyak dilupakan oleh manusia. Itu nikmat sehat ya. Dalam sebuah pernyataan ada yang mengatakan Imam Ali radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa perkataannya? As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaroha ilal mardha. Sehat adalah mahkota. Sehat adalah mahkota yang bertengger di kepalanya orang-orang yang sehat. La yaroha ilal mardha, tetapi mahkota itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi kalau orang sehat itu sejatinya menurut perkataan ini seperti orang yang sedang memakai mahkota. Tapi dia tidak merasa bahwa dirinya memiliki mahkota yang indahnya luar biasa. Justru yang menyaksikan, melihatnya itu orang-orang yang sedang sakit. Artinya begini, orang-orang yang sehat kadang-kadang merasa biasa-biasa saja, merasa tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi orang yang sakit melihat orang yang sehat, Masya Allah, kalau saya tidak dalam kondisi stroke begini, saya sudah ikut iftar berjamaah di masjid gitu ya. Itu makna daripada sehat itu seperti mahkota yang bertengger di kepalanya orang-orang yang sehat. Jadi orang pakai mahkota itu kan siapa saja tahu, yang kecil, yang besar, itu bisa melihat mahkota yang demikian indahnya. Tapi mahkota itu hanya dilihat oleh orang-orang yang sedang sakit. Yang sehat-sehat kadang-kadang tidak merasa bahwa sedang memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Dan masih banyak nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita dan memberikan rizki berupa husnul khatimah dan juga nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan sebuah nasihat yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Nasihat ini diabadikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya hasan sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkomentar tentang hadis ini. Tadabbartu hadzal hadis, saya merenungi hadis ini.
tadabbartu hadzal hadis fa adhashani wa qittu atish. Sungguh hadis ini sangat membuatku takjub. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menulis buku Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau sangat takjub, sangat heran, sangat mengagumi hadis ini, hingga bahasanya di sini waqitu atish, seperti kayak tuh gila begitu. Artinya sangat gembiranya, sangat kagumnya itu. Fa wa asafa man jahula hadzal hadis, maka alangkah menyedihkannya kalau ada orang Islam yang tidak mengetahui hadis ini. Wa qillati tafahum li ma'nahu, dan mereka sedikit sekali memahami makna hadis ini. Hadisnya panjang, tapi saya potongkan yang pertama saja. Apa hadisnya? Jadi Rasulullah suatu hari pernah memboncengkan sepupunya yang namanya Abdullah bin Abbas. Tetapi sepupunya masih kecil waktu itu, Abbas. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ya gulam, wahai anak. Anak itu usia antara tamyiz ya 7 sampai menjelang balik 12 tahunan lah atau 13, itu namanya gulam. Jadi dia belum balik. Kalau sobi itu anak kecil yang belum tamyiz ya, dari anak-anak bayi itu sampai mungkin TK, itu namanya sobi. Jadi dia belum bisa membedakan baik dan buruk ya. Jadi dalam bahasa Arab itu nama-nama anak tiap urut ya, tiap umur itu berbeda. Ada sobi itu anak yang kayak itu adiknya jalan belum bisa memahami mana baik mana buruk begitu ya. Santai saja ya. Kalau gulam itu sudah punya rasa malu, gulam ya. Jadi usia-usia SD menjelang balik SMP itu gulam ya. Apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih remaja? Ya gulam, wahai anak remaja, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak ada salahnya orang mulia memboncengkan orang yang maaf ya, levelnya di bawahnya. Jadi seorang nabi, seorang rasul memboncengkan anak yang masih remaja ya. Jadi tidak ada salahnya. Ini bagian dari adab ya, tidak pandang bulu ya. Enggak mentang-mentang saya anggota dewan ya, enggak pantas memboncengkan anak kecil gitu ya. Saya ngosok ada anak kecil lewat begitu, harus aja SMP, SD jalan kaki begitu ya, pulang sekolah panas-panas mau berhenti kok gengsi no saya boncengkan anak kecil gitu ya. Nggak, Rasulullah nggak gengsi, diboncengkan Abdullah bin Abbas di belakang beliau, bahkan dinasehati ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa memberi nasihat untuk anak-anak itu tidak harus resmi. Memberi nasihat anak-anak tidak harus dalam kondisi sakral, dipanggil duduk di ruang tamu ya, hadap-hadapan kemudian dinasehati, ditatap wajah dan dinasehati. Mungkin ini salah satu cara, tapi tidak selalunya seperti ini gitu. Tidak harus di kelas, tidak harus di masjid, tetapi kapanpun, bahkan dalam kondisi santai diboncengkan ya. Kalau hari ini mungkin kita naik motor gitu ya, ambil nasihati anak kita ya, Le, kamu tuh sudah remaja menjelang balik, sholatnya yang rajin begitu, sambil nasihati anaknya. Atau habis ngasih hadiah ya misalnya, itu dalam kondisi hati sedang senang dinasihati itu biasanya didengar ya. Tapi kalau dalam kondisi habis dimarahi dinasihati ya mental gitu ya. Nah ini Rasulullah ya, memberi nasihat tidak harus sakral, tidak harus dalam kondisi istilahnya menegangkan, dalam kondisi muka tatap muka. Itu mungkin salah satu cara, mungkin perlu suatu hari sekali-kali seperti itu. Tapi dalam kondisi-kondisi santai juga jangan lewatkan kesempatan untuk memberi nasihat kepada anak-anak kita ya. Bahkan menurut saya pernah mendengar dari seorang ustadz yang dia spesialis di bidang pendidikan anak, justru kadang-kadang tepat sasaran ketika menasehati anak itu sedang
berboncengan. Jadi nasihati di situ ya, karena kondisi kedekatan hati dengan orang tua itu kan sangat jalan-jalan sedang dekat begitu ya. Kemudian yang kedua, ini bahasa gojeknya beliau, kalau ngeyel turunkan ya. Kamu mau nggak? Kamu mau tak turunkan di sini misalnya. Ini bahasa gojeknya sih. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau memboncengkan Abdullah bin Abbas di belakangnya, menaiki kendaraan, ya kendaraan dulu ya onta begitu ya. Kemudian wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak remaja, maukah kamu saya beri nasihat? Tentunya Ibnu Abbas mau gitu ya. Apa nasihatnya? Yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali ini nasihat yang luar biasa, nasihat yang sangat mengagumkan ya. Bahkan beliau sangat takjub sekali dengan hadis ini, panjang memang ya. Ini ya bagian yang pertama ini juga sudah cukup menakjubkan. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfaduka, Allah pasti menjagamu. Ini nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Mungkin pertanyaan kita, bagaimana caranya menjaga Allah? Bukankah sebaliknya Allah yang menjaga kita? Bukankah sebaliknya Allah yang melindungi kita? Kita meminta perlindungan kepada Allah, kita meminta tolong kepada Allah. Tentunya Allah yang melindungi, menjaga kita, menolong kita. Loh, kok kita disuruh menjaga Allah, ini maksudnya bagaimana? Ya. Makanya ini perlu penjelasan. Panjang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala yakni ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya aturan, perhatikan dengan baik. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak. Apa Bapak Ibu sekalian? Hak Allah atas kita diibadahi, betul sekali 100 ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba-hamba? Para sahabat jajan jawabnya Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Bapak ini langsung menjawab diibadahi. Ketika para sahabat menjawab Allah dan rasulnya lebih tahu, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintahnya dikerjakan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitri, zakat mal bagi yang sudah punya harta, zakat peternakan, zakat pertanian. Nah, itu bagian dari perintah Allah. Dan masih banyak lagi ya. Hari ini Bapak sekalian, Masya Allah, warung he itu kadang-kadang jam 9 ramai. Bukan 9 malam, 9 pagi. Ya Allah, ngelus duduk ya. Di pinggir jalan, terang-terangan, tidak ada tutup begitu ya. Pada makan di situ, dan bukan wanita-wanita yang haid, bukan anak-anak TK ya, laki-laki dewasa yang sehat. Kemudian menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mestinya untuk ditinggalkan dan jangan dikerjakan. Nah, itu maksud daripada menjaga Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah aturan-aturannya, jagalah hak-haknya, jagalah perintah-perintahnya, jagalah larangan-larangannya. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu maksud kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang paling agung di sini harus dijaga adalah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidzu 'alas sholati was sholat, hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Salat wusta ini ada yang mengatakan asar dan subuh, ada yang mengatakan isya dan subuh. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu.
perintah yang paling agung, karena perintah sholat ini langsung Allah memanggil Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj, langsung ke langit 7. Di sana terjadi tawar-menawar yang cukup lama begitu ya, dari 50 menjadi 5 kali. Diskon berapa persen itu Pak ya? 90% ya. 50 menjadi 5 kali berarti diskonnya 90%. Lebaran saja nggak ada diskon 90% ya. 50% diskon. Itu dari naikkan dulu harganya. Nah ini sholat 50 waktu dipotong menjadi 5 waktu. Tapi pun demikian Allah Subhanahu wa taala ketika setelah selesai memberikan perintah sholat ini, ya Muhammad la tubaddalul qawlu ladayya, wa Muhammad, apa yang sudah saya ucapkan tidak pernah berubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah sholat dari 50 menjadi 5 kali, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah saya ucapkan tidak pernah berubah. Wa inna laka bihadhil khamsati khamsin, meskipun kamu kerjakan sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan pahala sholat 50 waktu. Subhanallah. Mampu Pak sholat sehari 50 waktu? Tidak kuat ya, tidak kuat, tidak mampu ya. 5 kali aja kadang-kadang sibuk katanya. Ini nanti nanggung, ini masih ngerjain ini itu. Apalagi 50 waktu ya. 24 dibagi 50 dibagi 24 ya. Jadi 1 jam hampir 2 kali sholat. Iya kan ya? Kalau 25 jam saja berarti setengah jam sekali sholat. Gimana mau alasan nggak repot begitu kan ya? Jadi 5 waktu aja kadang-kadang masih ada yang beralasan repot, beralasan nanggung dan seterusnya. Tetapi keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan ya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu, kamu kerjakan 5 ini sama pahalanya mengerjakan 50 kali. Masya Allah. Jadi tetap pahalanya luar biasa. Pahala sholat itu luar biasa. Maka kalau kita sholat 5 waktu, kita bayangkan kita sedang mengerjakan sholat 50 kali gitu. Itu pahalanya sebanyak itu Pak ya. Sebanyak itu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, makanya besar sekali pahala bagi orang-orang yang ya, mampu menjaga sholatnya istiqomah 5 kali sehari, kemudian berjamaah di masjid-masjid bagi yang laki-laki dewasa. Berjamaah itu lebih utama ya. Berapa kali itu? Berapa perbandingannya, berapa derajat Pak? Ada 25, ada 27. Apa itu derajat? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi khamsi wa ishrina darajah. Salat 5 waktu, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 25 derajat atau 27 derajat. Apa itu derajat? Derajatnya apa? Sudra. Derajatnya apa? Derajat itu, darajat itu al-manzilah fil jannah. Darajat itu adalah kedudukan di surga, tingkatan-tingkatan di surga. Di surga ada berapa tingkatan Bapak Ibu sekalian? Bu, teng surga wonten pinten tingkatan Ibu-ibu? Pinten? 7. Sedikit sekali 7. Inna fil jannati mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Pinten? 100. Ma bainal manzilata ini, antara 2 derajat itu, tingkatan 1 ke tingkatan 2 itu bainas sama'i wal ardi, sejauh langit dan bumi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau rumah 100 tingkat, satu tingkat kedua, lantai 1 kedua cuma 3 meter. Kalau tingkatan di surga itu tingkat 1 kedua ke tingkat 2 itu sejauh bumi dan langit. Jadi kalau di tingkatan 2 itu sudah tinggi sekali, apalagi nanti di tingkatan 100 di surga Firdaus yang tepatnya di bawah arsinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah itu gimana caranya bisa saling mengunjungi, katanya bisa saling melihat? Bisa apa?
penduduk surga pertama melihat penduduk kedua, surga yang kedua itu seperti melihat bintang-bintang di langit. Tapi saling mengenal karena bisa saling memanggil. Ya. Dan mestinya kenikmatannya berbeda. Jadi setiap muslim itu bisa masuk surga dengan tiket, dengan rekomendasinya berupa iman. Ya. Akan masuk surga setiap orang yang di dalam hatinya mithqal dzarratin min iman. Akan masuk surga setiap muslim yang setiap orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah keimanan. Nah, kalau semua orang yang imannya sebesar biji zarah dan dengan yang imannya sebesar gunung Uhud sama-sama masuk surga di tempat yang sama, adil apa betul? Tidak adil. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Yang imannya sebesar biji zarah mungkin di tingkatan paling bawah. Nanti yang tingkatan imannya dan amalnya lebih tinggi lagi di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira kita tuh pengennya tingkatan nomor berapa Bapak sekalian? 100, Masya Allah. Ya memang betul. Kata Nabi, idza sa'altal firdaus, sa'altal jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus yang tertinggi, jangan nanggung-nanggung. Wong minta kok. Jangan nanggung-nanggung, dibarengi dengan amal soleh. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Walaupun nanti tingkatan surga paling rendah saja sudah luar biasa. Saya tanya Bapak sekalian, pernah dengar nate mireng napa boten kados pundi gambaran surga ingkang paling ngandhap, paling bawah, paling rendah? Nate mireng dereng? Sampun? Nek sampun kula lewati ngoten iki. Dereng nggih. Dados Nabi Musa nanti tanglet dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi kaifa adna manzilatul jannah. Duhai Gusti Allah, kaya apa kenikmatan surga sing paling rendah, sing paling endhik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah tempat yang diberikan kepada seorang hamba yang terakhir masuk surga, Bapak sekalian. Yang terakhir masuk surga. Berarti ada kemungkinan dia masuk neraka dulu. Sudah masuk neraka kemudian masuk surga. Kan ngoten ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya seluruh kaum muslimin, ya, seluruh manusia yang di dalam hatinya ada sebesar keimanan biji zarah pasti akan masuk surga. Meskipun dia banyak dosa dan maksiatnya. Mungkin masuk neraka dulu tapi nanti masuk surga gitu. Apa yang diberikan kepada penduduk surga yang paling rendah tadi? Orang yang paling masuk surga terakhir menika nalika dipun dawuhi monggo panjenengan mlebet surga menika bertanya, ya Rabbi kaifa adkhul wa qad akhadhu akhdiyatihim wa nazala manazilahum. Duh Gusti Allah, aku arep mlebu nyang endi? Iki wis dinggone kabeh, wis dijukuki kabeh, ketoke aku ora uman gitu. Lajeng Allah Subhanahu wa taala tanglet dumateng hamba wau, hal radita, apa panjenengan ridho, rela nek tak paringi surga wujude kaya sakwijining kerajaan ning donya. Kerajaan iku isine napa, Pak? Kerajaan lho sanes istana. Kerajaan yo enek pager batas antar kerajaanipun res, wonten gapuranipun agung, wonten istananipun, wonten tempat latihan berkuda, latihan berperang nek jaman semonten ngoten nggih. Wonten lahan pertanian, lahan perkebunan niku kerajaan. Mosok kerajaan orang duwe pemasukan nggih. Kan lucu nggih. Wonten pasaripun, wonten areal pertanianipun, wonten istana, wonten singgasana, wonten kerajaanipun. Dan niku wujud sebuah kerajaan. Nah, sapa sing ora gelem dikei panggenan kaya ngoten nggih, Pak nggih? Raditu Rabbi, aku lilo, aku rela ridho wae Allah nek panjenengan paringi panggenan kaya sakwijining kerajaan ing dunya.
Kalau kamu ridho, saya tambah menjadi 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Masya Allah, Bapak sekalian. Surga yang paling rendah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 10 kerajaan yang ada di dunia. Nih, zaman semonten yo saking timur niko kerajaan apa Pak? Kerajaan Bali, kerajaan Singosari, ngoten nggih. Kerajaan Majapahit, kerajaan Surakarta, terus sampai Mataram, sampai ke barat kerajaan di Sumatera sana juga banyak kerajaan, 10 kerajaan, Masya Allah. Akhiripun hamba wau rela ridho menawi diparingin apa tempat seperti apa 10 kerajaan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini mengatakan cukup gitu lagi. Surga paling rendah. Cukup nopo? Ampun mekaten nggih. Wow tetep pada pendirian insyaallah kula nyuwun surga Firdaus. Sebab ngeten miturut setunggaling hadis ya tazawarun ahlul jannah, penduduk surga menika saling berkunjung, Pak. Nih penduduk surga sing paling dhuwur iso berkunjung menyang penduduk surga paling isor. Surga 100 bisa berkunjung ke surga yang tingkatan 99 sampai ke bawah ananging tiyang ingkang manggen wonten surga paling andhap boten saged munggah wonten surga nginggilipun. Nah niku kekuranganipun ngoten nggih. Ndak boten purun mandhap mengke nggih. Lho kok penak iki kene aku ora iso ora gelem medhun ngene. Niku bedanya. Sama-sama nikmatnya luar biasa, yang ingkang paling ngandhap mawon paling rendah mawon nggih niku nikmatipun kados mekaten apalagi yang paling tinggi. Nah menika nggih salat jamaah, salat 5 waktu dijaga. Salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid. Pahalanya 27 derajat. Berarti meninggikan derajat sampai 27. Wonten malih ingkang kedah kula panjenengan sedaya jagi nggih menika kesucian thaharah, wudu dijaga. Wonten malih menjaga kepala dan apa yang ada di kepala kita. Menjaga ar-ra'su al-ra'su nggih mustaqa nggih. Kalih napa ingkang wonten di pikiran kula panjenengan sedaya kedah dijagi. Sebab menawi kula panjenengan sedaya ketoke alim, kopiahan, kokoan, sarungan, sing setri jilbaban, gamisan utawi ngangge terusan ngoten misalipun. Ning pikirane kotor. Niku kira-kira beradab boten kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten beradab. Mula wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan al-istihya'u haqqal haya. Rasa malu yang sejati, yang hakiki, antahfadz ra'sa wa mawa'a. Panjenengan menjaga kepala mustaqanipun dijagi kalih nopo ingkang dipikirkan kepala wa mustaqabau. Niku rasa malu yang sejatinya. Wa antahfadzal batana wa mahawa. Lan menjaga perut dan apa yang masuk ke dalam perut. Ngeten ilustrasi ini pun. Wonten tiyang salat. Gisak sof paling depan baca Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah menika kan kalih nglamun saged napa mboten, Pak? Saged, saking apalipun nggih. Baca surat Al-Fatihah menika mboten sah digalih saestu menika apal. Dan niku sambil membaca Al-Qur'an, mohon maaf, isi pikiran kepalanipun misalipun sambil menggunjing tetangganya. Niku kira-kira beradab boten kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten beradab. Mula rasa malu yang sejati miturut Rasulullah nggih menika makhluk hamba beriman menika menjaga kepala dan apa yang ada di isi kepalanya. Terus Masya Allah menawi wonten tiyang menika pikirannya bersih, hatinya bersih, badannya juga bersih, tampilannya soleh. Berarti ini tuh soleh luar dalam.
Nah, tiang-tiang ingkang mau nika nggih, ingkang tampilannya soleh dalamnya tidak soleh itu orang-orang munafik menika. Yang tempatnya nanti di neraka paling dalam. Di kerak neraka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wong munafik menika panggenane teng pundi? Teng neraka ingkang paling dasar. Darkun menika enten nyebat kerak neraka paling dasar. Wonten ingkang menyebat menika sebuah kotak terbuat dari besi, dipanasi dari segala penjuru itu darkun, peti dari besi. Jadi nek wonten tiyang dilebetaken teng darkun menika kaya diopen, Pak. Panasnya luar biasa. Lah menika menjaga kepala dan apa yang ada di isinya. Jadi orang-orang yang soleh luar dalam. Jadi orang-orang yang soleh luar dalam. Nalika salat nggih ingkang di penggalih nggih menika aku iki lagi ngadep Gusti Allah. Mestine pikiranipun nggih menika merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ora kober mikiri tanggonipun. Mestinipun ngoten nggih. Mboten kober mikiri utang, mboten kober mikiri macam-macam urusan dunia dilewatke. Meskipun kadang-kadang pikiran-pikiran kados mekaten menawi lintasan tidak sengaja menika dimaafkan, tapi ojo dituti terus. Nek dadi makmum kan bebas, Pak. Ora mikir. Bromo Allahu Akbar, melu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu terus. Pikiranipun mikiri utang nganti rampung salat, ya salate rampung. Nek dadi makmum kan ngoten, nek dadi imam sosok iki pirang rakaat ngoten nggih. Dadi makmum ngasal melu. Dan itu terjadi mengke menawi boten soleh luar dalam, wong lagi salat ning sing dipikiri perkara selain salat. Niku kata Rasul, orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah, menjaga kepala dan sini. Jamaah sekalian yang akan dukungan rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus dijaga adalah lisan. Lisan dari menyakiti orang lain, menggunjing, rasane ngoten nggih. Mencela, mengumpat ya. Mengucapkan kata-kata keji dan kotor niku dijaga lisan kita. Kemaluan juga begitu. Kata Rasulullah, ya, barang siapa man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Sing sapa wong njagi lisan lan kemaluannya, maka jaminannya masuk surga. Bahkan menurut setunggaling ulama yang namanya Idris Al-Khawlani, awwalu ma wasallahu bihi Adam inda ihbatihi ilal ardi hifdzu fardihi. Wasiat pertama Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Adam nalika Adam pertama kali turun ke bumi inggih menika jagalah kemaluanmu wahai Adam. La tadhu ilal fil halal, ojo pisan-pisan mbok gunake kecuali dalam yang halal. Padahal waktu itu wanita ada berapa, Pak? Satu, istrinya saja. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Adam, jagalah kemaluan. Lah saniki zaman samenika kata fitnah syubhat napa malih menika. Perkawis-perkawis ingkang ngundang syahwat menika kaum laki-laki kedah harus hati-hati menjaga pandangan mata, menjaga kemaluannya. Jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Menawi larangan berarti kedah ditilarke menika. Menjaga larangan Allah berarti larangan-larangan Allah kados menindakake dosa-dosa besar, syirik, berzina, berjudi, minum-minuman keras, mengadu domba ya, mengadu ayam menika. Dosa-dosa besar menika termasuk menika dihindari. Berarti menika termasuk menjaga Allah. Napa ingkang badhe kula panjenengan sedaya pegang dapat menapa ingkang badhe kula panjenengan sedaya raih menawi kula panjenengan sedaya menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah badhe menjaga kula panjenengan sedaya. Yahfadzu, Allah akan menjaga kamu. Nah, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala menika wonten kalih. Napa ingkang dijaga Allah Subhanahu wa taala wonten kalih. Pertama, Allah menjaga dunia kita. Apa dunia dimaksud dunia kita? Dunia kita yo
badan kita ini bagian dari nikmat dunia. Dijaga sehat walafiat, dijaga tetap normal, gede dhuwur ning mboten normal, kira-kira sedih napa mboten Pak? Sedih. Jasadnya sehat normal. Wonten setunggal ayat surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan para malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakang, menjaga dari urusan-urusan Allah yang belum ditakdirkan untuknya. Kan wonten kejadian tabrakan, kecelakaan, satu bis meninggal kecuali satu orang. Nah, berarti itu dijaga Allah Subhanahu wa taala badannya. Numpak motor, nggawe motor grand ngoten nggih. Enten ngajenge wonten truk rem mendadak menika langsung dibanting dasar ngisor truk. Ngoten nggih. Blot brobos ngoten. Srok ngandel. Niku perkiraan orang-orang itu wah keplindes iki mati iki ngoten nggih. Ternyata merangkak medal niku tiange motor grene diseret-seret. Wong-wong nonton tok. Tiang-tiang mung nonton mawon nggumun iki kok iso metu ini. Motor grene di starter, diogleng ngoten jalan. Geleng-geleng. Ini manusia atau malaikat? Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kula nggadahi murid niki pun lulus tapi murid ya, Bang. Nggih. Nalika santri baru niki terlambat. Ternyata nembe kecelakaan. Tiang Banten menika mondok teng daerah Lampung. Di bar wisuda menika kan samido kondur ngoten nggih. Niku ngeterke rencange ngangge motor berdua boncengan. Nyalip truk tengah jeng wonten truk nyenggol lahiripun jatuh. Kecelakaan yang di belakang menika mental nganti napa engsel kaki belakang niku lepas, napa pinggul belakang yang satu itu lepas, terus butuh berbulan-bulan untuk menempelkan lagi niku pinggulnya. Lah lare sing nyetir wau niku pas ambruk di bawah truk, diplindes truk Pak, kakinya dua-duanya bengkak kaya kaki gajah niku. Digawa ning rumah sakit, lajeng di napa niku di ronsen niku dokternya tanya, Mas ini kenapa kok kakinya bengkak seperti ini? Keplindes truk, Mak. Plindes truk? Nggih. Loh jenengan saking pundi? Kulo saking Banten. Oh pantes. Keplindes truk ning tulang-tulangnya mboten rempuk. Padahal mboten mergo saking Banten mergo menika santri selalu menjaga salat 5 waktu, selalu menjaga bacaan Qur'annya, selalu menjaga salat malamnya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Keplindes truk Bapak Ibu sekalian, tulang-tulang tidak ada yang retak ataupun patah. Mung bengkak sebulan kaya kaki gajah niku. Budhe, tapi mboten remuk, mboten patah tulang. Niku nek secara logika masuk akal napa mboten? Mboten masuk akal. Lah truk sepiro abote Bapak sekalian? Diplindes mobil Grand Max mawon mungkin pun saged patah tulang ngoten nggih. Lah niki mboten napa-napa. Mergo dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menjaga panjenengan. Apa yang dijaga? Badannya. Wonten para ulama-ulama ingkang yuswanipun jawazal mi'ah. Ngluwihi 102 umurnya 100 tahun, tapi tesih maringi tausiah, taklim, jasadnya tesih sehat, baca Quran tesih lancar, hafalanipun tesih wonten. Sebab napa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menawi tesih nem-nemanipun niku rajin ibadah, sepuhipun insyaallah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin wonten lho Mas, jarene nek wong nek isih enom niku rajin ibadah, tuwane wonten badhe
kenging penyakit dan niku bapake malah stroke nah. Berarti niki ujian. Ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kan wonten kalih. Satu sebagai balasan dari kejahatan atau dosa supados menggugurkan dosa-dosa wau. Nomor kali dosane mboten wonten ataupun sekedhik ning kok tetep diparingi sakit berarti niki ujian kangge ningkatke kesabaran, ningkatke iman lan takwanipun. Artinya menawi wonten tiyang sepuh ingkang stroke, ingkang jasadnya kemudian lemah padahal nalika nem-nemanipun rajin ibadah menika berarti ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten ingkang sampai mungkin pada usia pikun. Niku nggih ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging wonten bedanipun Bapak sekalian. Yuswa dumugi 70 tahun, yuswa dumugi 100 tahun. Sama-sama tuanya, sama-sama sakitnya. Sakitnya orang yang pas mudanya soleh dan sakitnya orang yang pas mudanya tidak soleh, niku beda. Para sahabat rumiyin nanti ngeluhke kondisi bapak ibu nipun ikan pikun. Ngoten nggih Pak nggih? Sebab orang pikun niku kan ngrepoti mboten Pak? Merepotkan. Merepotkan istri menawi yang pikun suami. Merepotkan suami kalau yang pikun istri, merepotkan anak-anak, jangankan keluarga, tetangganya aja kadang-kadang ikut repot. Terus betul, lah dolan menika pas kondur ninggal kayak kotoran, repoti betul. Lah sebab pun pikun, yo kaya lare alit malih, kayak kados sobi kados lare ingkang boten saged bedake sae napa awon menika. Ya sanggon-gon mboten buang hajat. Utawi ngompol lah begitu bahasanipun meskipun boten ngompol doprok ngoten nggih. Niku kan repoti tanggonipun. Lah niku nek lare-larenipun boten soleh-solehah niku mungkin ujung-ujungipun dititipke teng panti jompo. Ning para sahabat insyaallah soleh-solehah niku nggih mengeluhkan ning ingkang dikeluhkan senes urusan wau niku. Tetapi kira-kira bapak ibuku nek ninggal dunya istiqomah husnul khotimah napa mboten. Lah saiki wis ora salat. Wis mboten poso Ramadan. Boro-boro salat malam sebab pun pikun. Tapi nalika tesih sehat nika rajin ibadah. Iku kira-kira nek wonten tiyang kados mekaten nek ninggal dunya husnul khotimah napa suul khotimah Bapak sekalian. Insyaallah husnul khotimah. Kangge menjawab, terima kasih. Kangge menjawab kegelesihan para sahabat menika, Allah menurunkan surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku Allah wis nyiptake manungsa wonten rupa sing paling sempurna, ciptaan bentuk sing paling sempurna. Mungkin secara kekuatan wonten makhluk ingkang langkung kuat, tetapi secara kesempurnaan tetap sempurna manusia. Buktinya manusia bisa menguasai makhluk-makhluk wau nggih. Wonten critanipun enten tiyang di kerangkeng gajah. Enten tiyang di kerangkeng harimau, wonten yang ada harimau di kerangkeng manusia. Gajah di kerangkeng manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin, ananging wonten manusia-manusia ingkang dikembalikan dalam kondisi paling rendah. Tafsiran pertama kondisi paling rendah menika mlebet surga, paling hina. Nomor kali menika kembali dalam kondisi jasadnya pikun. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba tiyang-tiyang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, kangge piyambakipun pahala ingkang boten pernah terputus terhenti. Ini kabar gembira kangge para sahabat ingkang mudharasa kondisi bapak ibunipun ingkang saweg pikun. Kira-kira iso husnul khotimah napa mboten? Dijawab Allah Subhanahu wa taala, kejaba wong-wong sing nalika nem beramal soleh dan beriman, walaupun pun boten salat, walaupun pun boten poso, walaupun pun boten salat tahajud, walaupun pun boten zakat, piyambakipun tetep pikantuk pahala salat 5 waktu, pahala zakat, pahala puasa. Sebab napa? Nalika saweg sehat rajin nindakake salat 5 waktu, rajin salat wengi, rajin poso
poso, rajin zakat, rajin maca Quran. Niki bentene tiyang ingkang padha-padha sakit gerah, padha-padha stroke nalika sepuh, kalian tiyang ingkang nalika muda boten ngamal ibadah, tuanya stroke utawi sepuh napa ingkang mengalir boten wonten. Mboten biasa amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mula wonten setunggaling hadis dijelasaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu makana muqiman shahihan." Umpama nek sawijining hamba gerah utawi safar badhe dipun tulis kangge piyambakipun pahala kaya dene piyambakipun boten sakit lan piyambakipun boten sawuk safar. Ngeten, tiyang ingkang sakit menika saged salat jamaah teng masjid Bapak Ibu sekalian. Boten saged. Napa malih om-om teng rumah sakit, nggih. Boten saged salat malam, boten saged maca Al-Qur'an. Ananging menawi piyambakipun saderenge sakit menika rajin salat jamaah teng masjid, rajin salat malam, rajin baca Quran, meturut Rasulullah nika pahala-pahala ingkang biasa dikerjakan saderenge sakit menika tetep mengalir meskipun piyambakipun terbaring di rumah sakit, boten saged salat jamaah teng masjid. Tiyang ingkang safar nggih matos mekaten. Salat mawon di jamak qosor. Boro-boro maca Quran ngoten nggih. Nahan mabuk mawon saweg ora karuan. Numpak bis mabuk ngoten nggih. Saged Pak maca Quran? Mboten saged. Musaweg apa? Menahan mau muntah mabuk niku nggih. Tapi menawi piyambakipun biasa nggadahi wirid, napa wirid niku bacaan kan berulang-ulang. Sehari 1 juz wiridnya di siang hari. Utawi di malam harinya 1 juz, sehari 2 juz. Piyambakipun niti kendaraan bis mabuk boten maca Quran, menika tetep dapat pahala baca Quran. Penak napa boten, Pak? Niku keutamaan kangge tiyang saleh, tiyang ingkang istiqomah beramal. Mula Ibnu Hajar jelaskan hadis ini berlaku kangge tiyang-tiyang ingkang biasa istiqomah nindake amal saleh nalika sehat. Laulal mani umpama piyambake mboten gerah, umpama piyambake mboten saweg safar, pasti yudawimu alaihi. Biasanya piyambakipun nindake ibadah-ibadah gandeng sakit, gerah utawi stroke utawi pikun, piyambakipun boten nindake wau, berarti insyaallah tetap dapat pahala yang mengalir. Nah niku nggih, pentingnya menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah nalika saweg sehat. Menika menawi kula panjenengan sedaya diuji gerah utawi sakit, tetap pikantuk pahala yang mengalir. Niku bedanya orang yang istiqomah soleh kali istiqomah mboten soleh. Ngoten nggih? Pak padha-padha wae kok nek sepuh yo jasade lemah, yo ning omah wae yo kadang-kadang stroke benten, Pak. Tiang ingkang nalika nem-nemenan nalika tesih sehat niku soleh-solehah, insyaallah menawi diuji kalian penyakit wau tetep pikantuk pahala. Ngoten. Termasuk ingkang badhe dipun jaga masalah dunia menika harta dan anak-anak kula panjenengan sedaya. Harta anak-anak kula panjenengan sedaya dijaga. Hartanya insyaallah barokah, nggih. Aman tentrem menika. Kan wonten niku setunggaling piyai menika nggih. Napa? Termasuk menjaga harta menika berarti mengeluarkan zakatipun nggih Pak nggih. Mengeluarkan zakat menika berarti termasuk menjaga perintah Allah, mungkin hartanya dijaga. Enten setunggaling kisah. Wonten setunggaling hadis, nggih. Wonten sawijining tiyang nindakake safar perjalanan, lajeng krungu teng langit wonten swanten ngeten, istihati kota fulan. Sirami kebon si fulan. Ternyata awan menika mlaku, Pak. Ditutke mandeg ning dhuwuring sawijining kebon terus dadi hujan lokal. Hari-hari ini kata hujan lokal, Pak nggih. Kula napa mengadakan kegiatan di Kartosuro, daerah ngemplak hujan deras, Kartosuro terang benderang garing, panasnya luar biasa. Dan ini hujan lokal. Dan ini hujan lokal. Awan ingkang mlaku wau mudani mung satu kebun mawon, di dalam kebun wonten setunggaling petani ingkang saweg napa ngepeti kalen-kalen supados napa sumados banyu menika menyirami seluruh kebun.
Lalu musafir wau ingkang nalika mlampah niku ngrungu suara teng langit sirami kebun si fulan mlebet wonten kebun nika tanglet mas muka siapa namamu. Nah iki kok nek wong asing teko-teko jenengku disebutkan misalipun ismi Ibrahim, jenengku Ibrahim. Wah, kok padha karo sing diucapke ning langit. Lah ngopo panjenengan teko jenengku? Aku krungu ning swara ning langit sirami kebone si fulan. Ternyata nggih kebone panjenengan namanya nggih Pak, nama sami kali panjenengan. Padahal kanan kiri kering kerontang mboten panen. Kanan kiri mboten enten toyo. Oh nek ngono berarti aku iki nek panenku tak bagi telu. Sing sepertiga nggih zakat. Maksudnya dibagi ngangge ingkang tiang senes ingkang membutuhkan, sepertiga nggih modal, sepertiga buat makan. Ya, tapi ini banyak sekali Pak ya. Orang-orang yang mental baja aja ya. Sebab zakat menikah kan zakat pertanian itu 10% atau 5%. Nah ini 30% sudah banyak sekali Pak ya. Tapi mergo piyambakipun menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, liyane mboten kudanan, mboten panen, mboten saged nanem, piyambakipun tok til setunggal ben musim nika saged panen. Pilih pundi Pak? Ora ditoke zakate ning panen sepisan bibar niku garing ora panen, tapi tanggal musim iso panen mergo setiap panen ngedalke infak utawi sedekah utawi zakatipun. Menika. Dados hartanipun insyaallah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lan anak keturunanipun insyaallah badhe dijaga. Niki menembe menjaga urusan dunia. Kados dene nalika kisahipun Nabi Musa kali Nabi Khidir menika nggih. Yang membangun rumah sudah roboh. Ya. Dados rumah menika rumahnya kagunganipun yatim piatu. Dua anak yatim piatu menika. Kata Nabi Khidir ya, iki omah iki nggone yatim piatu. Temboke wis ambruk nek ora didegke meneh, mengko tanahe dikuasai wong liyan, padahal ning jero ngisor lemah iki enek napa harta karun warisan dari keluarganya. Dibangun lagi rumah supaya mengko nek wis dewasa menika bisa memanfaatkan harta bendanipun. Habis. Ternyata miturut Allah Subhanahu wa taala wa kana abuhuma sholiha, kula selesaikan. Dijaga Allah lare yatim menika mergo bapak ibunya soleh soleha. Menurut para ulama ahli tafsir, yang soleh-solehnya banget menika bukan bapak terkandungnya nih, kakeknya yang ketujuh Bapak sekalian. Kesolehan seorang kakek menika iso jaga anak keturunannya sampai keturunan yang ke-7. Monggo nek jenengan nek kula panjenengan sedaya menjaga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah badhe dijaga dunia. Dunianya dasar kita, harta kita, anak kita, keturunan kita nggih. Itu urusan dunia. Nomor kali akhirat. Akhirat yo insyaallah dijaga dari maksiat, dilindungi, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Yusuf badhe maksiat dielingke Allah Subhanahu wa taala. Niku dijaga agamanya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, intinipun monggo ingkang istiqomah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ditindakake, larangan ditepihi, insyaallah Allah menjaga kula panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, bilih wonten tembung ingkang wonten rayaki kula nyuwun ageng pipun pangapunten. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.